Di perusahaan Energen, Brad terlihat kesal mendapati kabar bahwa Dr. Kate berhasil selamat dari kecelakaan pesawat itu. Tak lama, FBI pun datang untuk menyelidiki dan menggeledah kantor mereka. Claire mempersilahkan, dan lagi-lagi Claire mengkambing hitamkan Dr. Kate. Dia menuduh Dr. Kate lah ilmuwan yang bertanggung jawab atas penelitian monster-monster itu. Oke, kita kembali ke tempat jatuhnya pesawat. Di sana Davis bercerita ke Dr. Kate. Awal mulanya ia menemukan George. Davis menyelamatkan George dari pemburu gelap dan memutuskan untuk membawanya bersamanya. Kemudian Dr. Kate juga bercerita ke Davis bahwa alasan dia sebenarnya bergabung dengan perusahaan Energen adalah untuk bisa menyembuhkan adik laki-lakinya. Tetapi Claire malah menyalahgunakan penelitiannya untuk membuat senjata DNA. Ketika Dr. Kate ingin menghancurkan hasil penelitian itu, dia malah ditangkap dan dipenjara 13 bulan. Di bulan pertama Dr. Kate dipenjara, ia mendapatkan kabar adiknya malah meninggal. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk saling bekerja sama dan menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, mereka pergi ke pangkalan militer Angkatan Udara. Mereka dipertemukan dengan Kolonel Blake. Di layar monitor, Davis terheran dengan apa yang ia lihat. Sangatlah tidak mungkin gorila dan serigala berlari bersama dalam satu jalur. Dan Kolonel Blake bertanya, terus ngapain mereka menuju ke Chicago? Dr. Kate mengatakan bahwa mereka seperti sedang dipanggil sesuatu. Whedon bersaudara sangat terobsesi mengembangkan komunikasi biosonar, dan sepertinya mereka menggunakan itu untuk memanggil mereka. Para hewan raksasa itu akan melakukan apapun untuk menuju sinyal itu dan menghentikannya. Davis memberitahu bahwa hewan raksasa itu memiliki penyembuhan diri. Jadi peluru dan tank tidak akan bisa menghentikan mereka. Akan tetapi Kolonel Blake tidak mau dengar, malah mengirim Davis dan Dr. Kate untuk bertemu FBI untuk diinterogasi. Saat mereka digiring penjaga, di luar mereka malah melarikan diri. Dan Agen Russell muncul membantu mereka pergi dengan memberikan kunci helikopter rumah sakit. Di layar monitor, George dan serigala raksasa terlihat akan melintasi jebakan bom yang sudah dipasang pasukan militer dan menunggu aba-aba dari Kolonel Blake. Ketika kedua hewan tersebut memasukinya, dan boom! Bom itu pun meledak. Mereka mengira misi itu sukses dan segera mengirim pasukan untuk mengeceknya. Akan tetapi, George dan serigala raksasa itu selamat dan malah membantai pasukan militer yang ada di sana. Kolonel Blake kebingungan. Akhirnya dia memerintahkan untuk mengirimkan semua meriam darat ke Chicago dan akan mengevakuasi seluruh penduduk untuk keluar dari sana. Agen Russell yang mendengar itu segeralah memberitahu Davis dan Dr. Kate untuk bergegas menuju ke Chicago. Setelah Davis dan Dr. Kate sampai di Chicago, mereka melihat pemandangan yang sangat kacau diakibatkan kedua hewan raksasa yang mengamuk. Semua pasukan militer berusaha menghentikan mereka. Tentara, tank-tank, dan pesawat pun dikerahkan. Namun kondisi malah berbalik. Kedua hewan raksasa itu malah menyerang dan korban dari pihak militer pun banyak yang berjatuhan. Dari arah sungai muncul monster buaya raksasa. Para tentara di dekatnya berusaha menembaki buaya tersebut. Namun tak satu pun senjata yang ampuh untuk menjatuhkannya. Davis yang menyaksikan kejadian itu berkata, "Kita tidak dapat menghentikan mereka. Kita harus segera mengambil penawarnya." Bergegaslah mereka menuju gedung perusahaan Energen. Di pusat kontrol, Kolonel Blake memerintahkan untuk menjatuhkan MOAB, bom terbesar yang pernah ada. Agen Russell yang mendengar itu meminta Kolonel Blake untuk mempertimbangkannya kembali. Karena jika bom itu jatuh, tak hanya akan menghancurkan setengah kota saja, tetapi juga akan menghancurkan barang bukti. Agen Russell berkata bahwa ia telah mengirimkan tim yang sedang menuju perusahaan Energen untuk mengambil serum penawarnya. Kolonel Blake tahu mereka itu adalah Davis dan Dr. Kate, dan lebih menyuruh mereka semua untuk pergi dari sana sebelum bom dijatuhkan. Agen Russell pun tidak tinggal diam. Dia juga bergegas menuju Chicago untuk membantu Davis. Oke, kita kembali ke tempat Davis dan Dr. Kate berada. Ternyata mereka sudah sampai di gedung perusahaan Energen. Mereka kesulitan mengakses komputer di sana, dikarenakan semua perangkat perusahaan sudah disita FBI.
Tetapi Dr. Kate sadar bahwa kemungkinan serum tersebut masih ada di dalam lab. Mereka menjebol pintu lab dan berhasil mengambil 3 serum penawarnya. Akan tetapi, aksi mereka dipergoki Claire dan Brett. Claire meminta serum penawar itu diserahkan, namun Dr. Kate hanya memberikannya 2 saja, dan diam-diam menyimpannya 1. Claire merebut pistol dari Brett dan menembakkannya ke Davis. Setelah itu, Dr. Kate diajaknya menuju ke atap juga. Di luar sepertinya para monster sudah sampai di bawah gedung dan berusaha untuk memanjat. Sebelum mereka berhasil menaiki helikopter, ternyata George sudah hadir di tengah-tengah mereka. Brett yang panik segera berlari menuruni gedung. George mengamuk yang membuat helikopter terguling dan hampir menjatuhi Dr. Kate. Tapi seketika Davis datang dan menyelamatkannya. Emang jagoan mah susah matinya ya. Syukurnya tembakan yang diterima Davis tidak mengenai organ vitalnya. Di sana George mengamuk dan berusaha untuk menghancurkan tiang pemancar itu. Sedangkan Davis dan Dr. Kate berencana memberikan serum penawarnya yang tersisa ke George. Namun, dari sisi lain muncullah Claire yang menodongkan pistol ke arah mereka dan meminta serum itu dikembalikan kepadanya. Tiba-tiba Davis berteriak memanggil nama George, dan George pun datang menangkap Claire lalu memakannya. Ternyata sebelum Claire ditangkap George, Dr. Kate sempat memasuki serum penawar tadi ke dalam tas Claire. Mamam tuh. Di lantai bawah gedung, terlihat Brett yang ingin kabur malah dihadang Agent Russell. Ia memberikan penawaran. Kau berikan laptop dan tikus peliharaanmu padaku dan kau akan aku lepaskan. Tanpa ragu, Brett pun menyetujuinya. Ketika Brett berhasil keluar gedung, tiba-tiba bongkahan batu besar jatuh tepat menimpanya. Gak usah ditanya lagi. Tewaslah dia. Di luar, tampak monster buaya raksasa tadi juga berusaha menaiki gedung. Sangatlah terlihat sekali. Si monster yang satu ini sepertinya memiliki kecerdasan. Ia menerobos ke dalam gedung layaknya ingin merubuhkannya. Davis dan Dr. Kate tahu gedung itu tidak akan bertahan sampai penawarnya yang diberikan ke George bekerja. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus pergi dari sana. Dan Davis melihat helikopter tadi sepertinya masih berfungsi. Tetapi masalahnya di sini adalah helikopter itu didapati dengan ekor yang patah. Davis meyakinkan Dr. Kate kita tidak butuh itu. Kita hanya butuh terbang dan jatuh. Maksudnya apa tahu ini si Om? Oh, tujuan Davis menggunakan helikopter itu adalah supaya bisa terangkat sedikit karena itu akan mengurangi dampak fatal ketika gedung itu runtuh. Ya, layaknya seperti menaiki salju longsor. Setelah Davis berhasil menerbangkan helikopter tadi, tak lama gedung itu benar-benar runtuh dan menjatuhkan George, monster serigala, dan juga monster buaya. Di sini Davis dan Dr. Kate berhasil mendarat dengan mulus. Di bawah sana terlihat sangatlah berantakan dengan puing-puing gedung yang berserakan. Dari tumpukan puing-puing tepat di belakang mereka muncullah George yang kebingungan. Davis menyadari bahwa serum penawar itu telah bekerja dan menyadarkan George. Davis menanyakan, apakah kau baik-baik saja? Dan George pun ternyata meresponnya. Davis pun lega. Senang kau telah kembali lagi kawan. Dengan bahasa isyaratnya, George membalas, kau terlihat kacau Davis. Mereka terlihat sangat menikmati percakapan, dan mereka melupakan kedua monster yang lainnya. Benar saja, dari arah tumpukan puing-puing di dekat mereka, muncullah si monster serigala dan monster buaya tadi. Davis melihat di sekitar. Di sana masih banyak warga sipil yang berlarian. Sedangkan pesawat pengebom dalam beberapa menit ke depan akan sampai di Chicago. Davis menyuruh Dr. Kate untuk mencari telepon satelit dan menghubungi Russell. Karena Agent Russell lah satu-satunya harapan mereka agar bisa menghentikan pengeboman. Beritahu dia bahwa masih banyak personil militer dan warga sipil di sini. Sedangkan Davis dan George akan berusaha menghentikan dua monster lainnya. Dan tim battle pun dimulai.
Kedua monster tadi secara bergantian menyerang George, yang membuat George sangatlah kewalahan dan terdesak. Davis berusaha membantu George dengan menembaki si monster serigala. Dia mencoba mengalihkan perhatian si monster serigala. Setelah ditembaki Davis, sepertinya si monster serigala berlari menjauh dan seketika muncul dari gedung melompat ke arah Davis. Disinilah perhitungan Davis kembali terbukti. Monster serigala itu melompat dan tepat menuju rahang si monster buaya. Davis berhasil membuat kedua monster itu saling berkelahi. Dalam perkelahian sengit itu, terlihat jelas perbandingan kekuatan di antara keduanya sangatlah jauh. Dengan rahang kuatnya, si monster buaya membanting-bantingnya dan berhasil memutuskan kepala si monster serigala. Yuk kita tengok posisi Dr. Kate berada. Akhirnya Dr. Kate berhasil menemukan pangkalan militer. Dia meminta izin untuk bisa dapat menggunakan telepon satelit. Tapi petugas di sana malah melarangnya untuk berada di sana. Tiba-tiba Agent Russell muncul dan menanyakan apa yang kamu lakukan di pangkalan militer ini. Dr. Kate menjelaskan bahwa penawarnya berhasil menyadarkan George, dan sekarang mereka sedang berusaha menghentikan para monster lainnya. Di sana masih banyak terdapat warga dan para militer, jadi kita harus menghentikan pengebomannya. Di lokasi pertempuran monster, Davis dan George saling bekerja sama melawan si monster buaya. Sedangkan Agent Russell memberi kabar ke Kolonel Blake untuk melihatlah kejadian di sana dahulu sebelum menjatuhkan bomnya. Kolonel Blake terkejut saat melihat layar monitor yang menampilkan seekor gorila raksasa melawan monster buaya dan Davis yang juga turut serta ada di sana. Di lokasi pertarungan, terlihat George yang sepertinya kewalahan. Si monster buaya terus saja mendesak George. Kaki George digigit dan diayunkan di udara. Davis yang melihat itu tidak tinggal diam. Ia melemparkan serangkaian granat ke dalam kuping monster buaya tersebut dan meledak. Gigitan itu terlepas dan George terselamatkan. Ini monster buaya susah amat matinya ya. Udah kupingnya meledak, masih aja bisa bangkit. Si monster buaya itu menatap Davis dengan pandangan yang kesal. Dia mencoba menghantam Davis dengan ekor besarnya. Namun George dengan cepat datang dan menahannya. Si monster buaya mengibaskan ekornya kembali dan melempar George, sehingga George tertancap besi besar di dadanya. George berusaha lari, tapi si buaya terus saja menyerang George dan membantingnya. Di sana Davis melihat terdapat helikopter Apache dan segera mengaktifkannya. Dia terus menembaki si monster buaya dengan peluru yang ada dan berhasil mengalihkan perhatiannya lagi. Malah monster buaya itu yang malah memojokkan Davis sekarang. Davis sempat berpikir sepertinya ia akan tamat di sini. Sampai akhirnya George pun datang. Dengan momen slow motion yang apik, George melompat dan akan menikam si buaya. Karena ini momen slow motion, jadi mohon sabar sebentar. Cepret! Besi yang tadinya menusuk George, kini malah balik ditusukkan ke si monster buaya. Modarko. Udah habis ya filmnya? Belum bang. Belum? Belum bang, belum. Belum ya? Oke, setelah George berhasil mengalahkan si monster buaya, dia terlihat letih lesuh tak bergairah. Kolonel Blake yang menyaksikan pertarungan dahsyat itu pun tersenyum dan memerintahkan untuk membatalkan misi pengeboman. Davis terlihat khawatir melihat George yang sekarat. Adegan mengharukan tak terelakkan. Dengan bahasa isyarat mereka saling berkomunikasi. Santai bang, santai. Ya oke. Dengan bahasa isyarat mereka saling berkomunikasi. George, kita berhasil. Kita menyelamatkan kota. Ya, George menyelamatkan Davis. Perlahan George mulai melemas dan akhirnya tumbang. Davis terlihat sangat sedih. Tak lama Dr. Kate dan Agent Russell juga datang. Auto ikut bersedih. Satu persatu warga sipil yang tadinya bersembunyi pun keluar.
Tunggu. Davis merasa ada sesuatu yang bergerak. Emang asem sih George. Ternyata si George itu pura-pura mati dan Davis memergoki tangan George bergerak. Dengan bahasa isyarat, George meledek Davis. Davis, kau menangisiku? Dan mereka semua yang ada di sana pun tertawa. Rencana mereka selanjutnya adalah membantu membangun kembali kota dan menemukan rumah baru untuk George. Dan film pun mamat. Tamat, Bang. Lah, emang mamat tulisannya? Lu gimana sih? Ini kan lu yang nulis. Masa? Ya gue pikir lu mau improv. Oh iya Bang, mangap, tipe aneh. Apaan dah? Maaf ya penonton. Oke, dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah sayangilah hewan, perilakukan mereka layaknya sahabat, maka mereka akan menganggapmu lebih dari seorang sahabat. Janganlah suka memfitnah dan menzolimi orang, karena hukuman daripada itu akan dipastikan datang ketika masih di dunia ataupun di akhirat nanti. Oke, salam Ane Kang Kardus di channel Nguap di Atas Kardus. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.